Penonton Cokro TV, kembali kita bertemu di Seruput Kopi. Kali ini judul besar dari percakapan kita adalah membongkar mafia tender di Kementerian Perhubungan. Ini bukan sekedar clickbait. Ini adalah concern dari Cokro TV tentang korupsi di Indonesia. Kita tahu korupsi adalah salah satu kejahatan yang sangat besar di Indonesia, dan ini salah satu tempat di mana ini biasa berlangsung adalah dalam hal pengadaan barang dalam tender-tender proyek-proyek pemerintahan. Jadi gampangnya begini, pemerintah kita setiap tahun melakukan proyek-proyek pembangunan yang nilainya triliunan rupiah. Tapi proyek-proyek pembangunan itu dilakukan oleh pihak swasta. Nah, yang berhak untuk menjalankan proyek tersebut adalah pihak swasta, perusahaan-perusahaan yang menang tender istilahnya. Kita sudah sering dengar sejak lama bahwa ada persoalan, ada kejanggalan dalam hal pengadaan barang dalam tender-tender tersebut. Tapi kita tentu saja tidak bisa menuduh tanpa ada bukti. Nah, kali ini Cokro TV akan menghadirkan seorang kuasa hukum yang akan bicara tentang kasus-kasus pengadaan barang khusus di Kementerian Perhubungan. Ini bukan karena kami benci Kementerian Perhubungan, tapi memang kebetulan pihak yang datang kepada kami dan bicara tentang kasus-kasus pengadaan barang tersebut adalah orang yang tahu persis apa yang terjadi dalam tender pengadaan barang di Kementerian Perhubungan. Beliau adalah Bapak Rapen Sinaga. Halo, Pak. Halo, Bang. Halo, Bang ya. Kita Bang aja lah ya. Mengingat dari Sumatera pasti kan. Sinaga kan. Sinaga, Bang. Ya, Pak Rapen ini tentu saja harus saya beri catatan tambahan bahwa Anda ini adalah orang yang tahun ini terpilih oleh Mahkamah Agung sebagai kayak the best advokat ya. Advokat terbaik dalam kasus di PT UN. Di PT UN. Ya. Kasus-kasus PT UN. PT UN. E-Court, Pengadilan Elektronik, pengadaan barang di PT UN. Ya. Nah, jadi Anda datang ke kami dan Anda kemarin udah sempat ngobrol sama kami tentang apa yang menurut Anda ketahui tentang apa yang terjadi di sana, dan Anda sendiri adalah lawyer untuk berbagai perusahaan. Iya, betul, Bang. Yang ikut tender di Kementerian Perhubungan. Oke, dan selalu di Kementerian Perhubungan atau enggak? Betul, di Kementerian Perhubungan. Jadi kita share aja, kita relax saja. Siap. Tapi ini karena ini penting buat bangsa ini, maka saya persilakan Anda bicara secara terbuka. Kendati pun Anda harus ingat bahwa kita selalu punya batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan kepada publik. Tapi saya percaya Anda sebagai lawyer punyalah kontrol itu. Tapi terserah, Anda mau sebut nama, kasusnya seperti apa, karena buat publik ini tentu penting. Silahkan, apa yang mau disampaikan dulu? Baik, makasih Bang Ade atas kesediaannya menerima kita ini. Kita datang ke Bang Ade ini adalah bagian dari kefrustasian. Melihat dunia frustrasi, hukum. Ya, frustasi, bukan stres lagi Bang, tapi sudah tingkat frustasi, mau kemana mengadu, ya kan? Beberapa channel seperti Bang Ade sudah kita coba, ya. Tetapi hanya Bang Ade yang menyediakan waktu, yang mau memberikan kita kesempatan di hari ini, gitu. Jadi kami sangat apresiasi Bang, masih ada orang seperti Bang Ade, gitu ya. Nah, kenapa saya bilang frustasi? Karena upaya hukum apa lagi yang harus kita lakukan, ya? Apa saja kasusnya? Kasus jadi memang fokusnya memang kita ke pengadaan barang dan jasa, Bang. Nah, kebetulan beberapa perusahaan yang saya tangani itu ikut tender sebagai peserta tender di Kementerian Perhubungan. Nah, saya sedikit bantu penonton ya. Jadi Kementerian Perhubungan punya misalnya proyek, taruhlah pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan, pembangunan apa lagi? Kementerian Perhubungan kan ada darat, udara, laut, banyak ya, dan kereta, Bang. Jadi memang kebetulan beberapa perusahaan yang saya pegang ini itu ikut di berbagai direktorat perhubungan ini, udara, laut, darat dan kereta api. Jadi kalau di laut itu ya ada pembangunan dermaga gitu, pelabuhan, baru ada pembangunan jalan, ada pembangunan fasilitas ya di darat, juga pembangunan rel, kereta gitu. Nah, itu berbagai macam jenis tender, dan memang beberapa perusahaan yang saya pegang ini tersebar di semua tender ini gitu. Nah, jadi kita sudah melakukan upaya hukum ya, sudah hampir mentok lah gitu, Bang. Sebelum ke upaya hukum, jadi perusahaan-perusahaan yang Anda wakili
Itu ikut tender. Ikut tender, betul Bang. Lalu kalah. Nggak hanya kalah. Jadi kalau kalahnya fair, kita pasti terima gitu. Ya. Tetapi kadang-kadang kalahnya itu seperti ditukang-tukangi atau mengada-ada, mencari-cari kesalahan. Oke. Itu yang pertama Bang. Ada lagi, sudah dinyatakan menang, tetapi surat penunjukannya tidak diberikan. SPPBJ, surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Itu tidak diberikan. Nah, inilah kejadian-kejadian seperti inilah yang sering terjadi. Belum lagi misalnya pada saat evaluasi pemilihan itu mengada-ada, ya, misalnya dikatakan tidak menyerahkan dokumen, misalnya dokumen yang diminta oleh Pokja. Nah, pada kenyataannya ada bukti penerimaan, ada semua. Ya, sudah kita ikuti ketentuan yang dipersyaratkan, tapi dinyatakan gugur atau tidak lolos karena tidak menyerahkan dokumen. Padahal sudah. Nah, hal seperti ini, Bang. Oke, saya ulang lagi ya. Ini lagi-lagi buat penonton nih. Ya. Jadi seandainya ada sebuah proyek itu ditawarkan. Betul. Taruhlah pembangunan dermaga atau whatever ya. Kemudian Anda atau perusahaan Anda wakili itu bersama perusahaan-perusahaan lain akan mengajukan masuk ikut proposal ikut dalam lelang LPSE, Bang. Lelang yang dilakukan di elektronik ya. Elektronik, betul. Ya, jadi tidak ketemu orangnya tapi Anda mengirimkan berkas secara elektronik. Ya, Oke. Betul. Itu kelihatannya sangat transparan dong. Katanya begitu. Ya, kesannya begitu kan. Ya. Jadi Anda mengirimkan pada tanggal yang ditentukan, kemudian menunggu. Kemudian ada keputusan. Ya, betul. Ketika keputusan diambil, itu dilakukannya secara langsung atau juga melalui elektronik saja. Jadi gini Bang, nanti kan ada pembuktian kualifikasi misal, ada pembuktian. Taruhlah tadi ada 20 perusahaan masuk. Betul. Lalu tahap berikutnya? Tahap berikutnya nanti kan seleksi lah berkas yang sudah masuk itu kan. Seleksi berkas, lalu kemudian kan dipanggil lah masing-masing ini yang masih mau melanjutkan ikut. Mereka dipanggil untuk membuktikan dokumen aslinya. Karena kan masih hanya upload di elektronik gitu. Ya. Jadi kalau 20-20-nya ikut, 20-20-nya akan dipanggil, buktikan semua berkasnya. Ya. Itu tahapan pertama. Ya. Lalu? Ya baru kemudian di situ memeriksa dokumen asli atau tidak asli, ya kan? Lalu kemudian mereka itu Pokja tadi itu bisa mengklarifikasi kepada misalnya katakanlah seperti surat dukungan misalnya. Surat dukungan harus diverifikasi ke penerbit misalnya. Surat dukungan dari siapa? Dukungan itu misalnya ada gini Bang, kalau ada tender di daerah jadi ada dukungan dari perusahaan di daerah misalnya. Untuk misalnya kayak tongkang misalnya kayak besi atau Anda kan di Jakarta. Betul. Anda ikut proyek di Medan gitu ya. Terus Anda harus menyatakan bahwa agar itu bisa Anda lakukan, itu ada keterlibatan perusahaan-perusahaan di Medan. Betul Bang. Oke, itu dibuktikan nih. Dibuktikan. Semua udah oke? Oke, ya dibuktikan. Nah ini ada kendala juga Bang. Ternyata walaupun dalam peraturan itu harusnya kan Pokja itu melakukan verifikasi. Nah kenyataannya seringkali juga mereka tidak melakukan verifikasi, langsung mencoret saja, tidak meluluskan si peserta tender tadi. Dengan alasan? Dengan alasan ya mereka hanya langsung membuat alasan aja bahwa tidak menyerahkan dokumen, tidak sesuai dengan asli gitu. Padahal belum diverifikasi. Tiba-tiba ada surat keluar dari mereka. Tiba-tiba ada surat keluar. Anda tidak qualified karena ternyata suratnya taruhlah bermasalah. Betul. Gugur. Tinggal sisa berapa gitu. Iya, betul. Nah, yang sisa ini tetap lanjut. Nanti baru masukkan penawaran harga. Betul. Sampai akhirnya dinyatakan bahwa pemenang tender. Betul. Nah, itu semua memang Anda bisa ketahui. Jadi misalnya begini, ini pertanyaan orang awam ya. Taruh ada 5 yang akhirnya maju. Ya. Salah satunya perusahaan yang Anda wakili. Betul. Perusahaan yang Anda wakili itu mengajukan proposalnya sekitar taruhlah 30 miliar. Ya. Anda tahu nggak perusahaan lain dapat mengajukan berapa? Kalau kita sebelum itu ditayangkan, sebelum semua memasukkan penawaran harga, kita tidak tahu. Kita tidak tahu ya. Tidak tahu. Jadi perusahaan X barangkali 35, perusahaan Y 40 kan? Betul. Oke, Anda masuk nih. Ya. Terus dinyatakan yang menang bukan Anda. Betul. Nah, ketika itu Anda tahu nggak kenapa mereka yang terpilih bukan Anda? Nah,
Kita hanya tahu alasan saja, tiba-tiba misalnya kan ada yang dinamakan kalau Pokja itu setelah selesai mereka melakukan evaluasi pemilihan, keluarlah yang namanya berita acara hasil pemilihan. Nah, disitulah nanti disitulah yang menang itu ketahuan, Bang. Nah, baru peserta-peserta yang itu dinyatakanlah yang tidak lolos, itulah dinyatakan ada alasannya. Hanya alasannya toh. Nah, bagaimana itu, kenapa dia menyebutkan alasan itu kita tidak tahu. Pertanyaan saya sebagai orang awam tuh begitu. Jadi Anda tuh sebetulnya nggak tahu persis dong. Apakah Anda diliciki atau memang Anda itu atau perusahaan yang Anda wakili itu memang nggak qualified. Ya. Begitu? Betul. Sebagai orang awam mungkin ya. Tapi Anda, kenapa perusahaan Anda merasa bahwa ini nggak fair? Betul. Itu gimana? Apa alasannya? Ya karena kita bisa buktikan, Bang. Misalnya kayak contoh tadi tidak memberikan dokumen, katanya padahal kita memberikan, Anda tanda terima semuanya kan. Kalau itu jelas ya. Jelas. Anda udah masukin, betul. Ternyata dinyatakan belum masuk, jadi gugur. Betul. Terus dibilang kita tidak didukung oleh perusahaan lokal misalnya. Padahal ada dukungan kayak gitu-gitu, Bang. Terus kita dibilang tidak memenuhi kualifikasi usaha. Padahal sudah jelas ada kualifikasi usahanya, sudah jelas, misalnya menengah kecil atau menengah gitu kan, atau besar gitu, Bang. Kalau Anda bisa tahu nggak, misalnya kenapa kami nggak menang, padahal kami menawarkan harga yang lebih murah dengan spesifikasi yang sama dengan perusahaan yang akhirnya menang? Ya kita tidak tahu kenapa tidak. Tapi Anda bisa tahu nggak bahwa yang menang itu 35 miliar, padahal Anda 30 miliar. Lebih kecil gitu kan. Ya. Nah, inilah yang sering terjadi, Bang. Makanya kita heran gitu ya. Karena pada kenyataannya, ketika evaluasi harga terendah, Bang, kita selalu sebagai penawar terendah. Nah, cuman kenyataannya tidak diluluskan. Nah, baru kemudian kita telusuri misalnya, ternyata perusahaan yang dipilih misalnya, perusahaan bermasalah. Artinya yang kompetitor kita, perusahaan bermasalah. Padahal dia harganya lebih tinggi. Nah ini kan indikator-indikator yang menurut kami juga kan perlu untuk dilakukan. Dibuka lah. Ya, dibuka gitu, Bang. Iya. Nah, sorry, Anda menyebut perusahaan bermasalah itu artinya apa? Ternyata kompetitor Anda yang menang itu perusahaan bermasalah, itu artinya apa? Nah, bermasalah dalam artian gini, Bang. Dia bersengketa misalnya di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bersengketa dan dinyatakan dikenai sanksi pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender dan harus membayar denda kepada negara sebesar 1,7 miliar. Nah, itu dinyatakan menang oleh Pokja. Jadi gini, ternyata dalam satu kasus nih, tender yang pemenang tendernya Anda kalah nih ceritanya. Yang menangnya adalah perusahaan bermasalah. Yang jelas-jelas sudah dinyatakan bersalah di kasus lain. Betul, Bang. Pertanyaan Anda adalah kok bisa perusahaan semacam itu menang, udah harganya lebih mahal, bermasalah pula. Nah, ini tuh sudah pernah Anda persoalkan? Sudah, Bang. Tolong diceritakan. Jadi kalau kita menemukan indikator-indikator itu, Bang, pasti kita lakukan upaya hukum, Bang. Ya, baik itu administrasi maupun upaya hukum formilnya gitu ya, litigasinya. Itu kita lakukan semua, Bang. Ya, pengaduan sampai ke inspektorat juga sudah kita lakukan, ke DPR kita lakukan, bahkan ke presiden pun kita lakukan. Namun sampai sekarang ini itulah tadi, Bang, frustasi. Ya, bahkan kita gugatan pun dikabulkan oleh hakim, menang pun itu tidak dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Bang, silahkan sebut kasus-kasus kalau Anda tidak keberatan. Yang spesifik jadi. Sangat tidak keberatan, Bang. Silahkan. Jadi ada salah satu misalnya tender ya, Bang ya. Kita sudah dinyatakan menang. Ini di mana nih? Di Medan, Bang. Di Medan, Sumatera Utara. Pembangunan pelabuhan Muara, Bang. Tahap 3. Tahap 3. Artinya ada tahap 1, tahap 2. Nah, tahap 3 kita dinyatakan menang, ditetapkan sebagai pemenang tender. Nah, setelah pemenang tender ini kan harusnya dikeluarkanlah surat penunjukan penyedia barang dan jasa, Bang. Ini pun tidak dikeluarkan. Oleh si Kementerian Perhubungan, oleh PPK-nya. Nah, kemudian kita masukkan dong gugatan di PT UN Medan. Dan dikabulkan. Jadi ketika Anda tidak diberi surat penunjukan tadi, betul. Itu ternyata ada perusahaan lain yang menjalankannya gitu? Ada, Bang, dilaksanakan oleh perusahaan lain. Yang sebenarnya kalah. Yang seharusnya kalah, gitu, Bang. Nah, itu kejadian di Medan, Bang. Anda
gugat ke PT UN. Ke PT UN. Nah, Lalu apa namanya? Alhamdulillah dikabulkan oleh hakim. Nah, dan putusannya tapi tidak dilaksanakan oleh kementerian. Malah mereka menyerahkan pekerjaan itu ke perusahaan lain. Nah, ini ke perusahaan lain. Akhirnya kita melakukan lagi gugatan di pengadilan negeri, ya kan? Dan alhamdulillah dikabulkan juga oleh hakim. Dan itu pun tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Kita sudah ngadu, kita sudah lapor, sampai kita lapor ke Polda, kita lapor ke Kejati, semua bang. Semua komponen sudah kita coba. Termasuk ke Presiden, tapi tidak ada yang menanggapi. Tidak ada yang respon. Oke. Nah, ada beberapa banyak lagi bang. Itu satu bang. Silakan, cerita lagi aja. Cerita lagi. Saya tidak ingat semua nih. Nah, misalnya, jadi, nah itu yang dialami PT Putri Mahakam Lestari bang. Itu yang tadi. Ya, yang tadi. Nah, PT Putri Mahakam Lestari ini bukan hanya di Sumatera Utara itu dia mengalami. Ada di Aruk Kalbar juga begitu, Bang. Di Aruk Kalimantan Barat. Ya, itu pembangunan terminal barang. Lalu kemudian itu apa yang terjadi di sana? Sama, Bang. Dinyatakan menang tetapi tidak dikeluarkan SPPBJ-nya. Malah perusahaan lain yang menjalankan. Itu keputusan itu adanya di Jakarta, Kemenhub Jakarta. Enggak bang, jadi ada PPK-nya bang, pejabat pembuat komitmen yang sudah ditunjuk. Adanya di? Biasanya ini berkantor di balai yang ditentukan di daerah tersebut. Ada kantor balainya bang. Itu pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggarannya. Nah itu biasanya bang. Nah mereka seharusnya bang yang menyerahkan atau memberikan SPPBJ itu bang. Nah, terus ada juga di Manado bang, pembangunan pelabuhan penyeberangan Likupang. Nah, itu di Manado dinyatakan menang tapi tidak dikeluarkan SPPBJ. Itu yang dialami PT Putri Mahakam. Lalu PT Multikarya Pratama bang, misalnya, itu waktu tahun 2019, ya itu di Padang bang, Sumatera Barat. Begitu juga, kita gugat lagi, menang baru akhirnya. Nah ini kebetulan dilaksanakan bang memang. Oh, yang kasus ini? Kasus ini dilaksanakan. Saya hitung tadi udah ada 4 ya? Iya, 4. Yang akhirnya dilaksanakan nih, yang satu ini. Nah, terus yang dialami Multikarya lagi bang, PT Multikarya Pratama ini, ada pembangunan pelabuhan Wanci bang. Wanci. Di mana itu? Wanci itu di Kendari bang, di Kendari. Jadi, ini tuh lucu bang. Tidak diserahkan, mereka tidak mau memberikan SPPBJ karena alasannya katanya dananya ditarik untuk COVID. Nah, padahal sudah menang ya? Padahal sudah menang. Yang saya pahami bang, yang saya ketahui kalau untuk keadaan darurat COVID itu harus Menteri Keuangan yang menginstruksikan. Saya nggak tahu, mohon maaf kalau salah, tapi yang saya tahu begitu. Nah, ini tidak ada sampai kita gugat, tidak ada yang membuktikan itu, gitu kan? Bahwa ada. Perintah dari Kementerian Keuangan misalnya melalui Menteri untuk menarik dana COVID. Itu alasannya. Terakhir saya dengar kemarin sudah dilakukan tender ulang lagi untuk Wanci ini. Artinya kan sebetulnya bang, kalau dia ditarik, dia dikembalikan. Bahkan menurut peraturan Presiden bang nomor 16 tahun 2018, ya harusnya SPPBJ itu kan sebetulnya bisa bang diturunkan, tetapi uangnya nanti atau berkontrak itu bisa nanti, tetapi kan penunjukan dulu. Karena ujung dari penunjukan ini kan kontrak bang. Nah jadi ditunjuk dulu, baru nanti kontraknya nanti setelah dananya tersedia. Kalau misalnya dananya betul-betul ditarik, nah, itu sebenarnya bang. Tapi mereka tidak juga mengeluarkan. Padahal itu juga sudah diputuskan bahwa perusahaan yang Anda wakili menang. Menang, betul bang. Nah itu yang aneh juga menurut kita. Nah itu yang dialami Multikarya Pratama bang. Lalu ada CV Rahmat Rizky bang. Nah ini dialami di Sumatera Selatan bang, pemeliharaan perlengkapan jalan. Nah ini juga dinyatakan menang, ya, tapi tidak dikeluarkan SPPBJ. Dan ini lagi proses gugatan juga bang di PT UN Palembang. jadi Anda jadi sering sekali nih. Sering bang, sering bang. Lalu ada juga yang dialami oleh PT Pudan Kreasi. Itu pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, ruas jalan nasional batas Jasinga. Bogor itu? Iya, Bogor kan? Lewiliang, iya. Lewiliang, Bogor. Betul, ya. Bogor bang. Nah inilah beberapa bang. Itu menang juga atau belum? Ini dinyatakan menang. Ini dinyatakan menang bang. Dinyatakan. Jadi Anda mau bilang ini tuh cuma kasus-kasus di mana perusahaan yang Anda wakili menang ya? Kalau yang tadi itu kan juga bang. Ada yang memang kita dirugikan evaluasi, kita gugat juga bang. Oh, yang evaluasi yang tadi itu? Evaluasi yang tadi. Yang tadi kayak kita tidak menyerahkan dokumen apa gitu. Itu juga Anda gugat? Itu juga kita gugat. Dan
Kita gugat. Nah, saya kasih contoh Bang ya. Itu pembangunan di Pelabuhan Enggano di Lampung. Nah, itu kita dinyatakan tidak lulus evaluasi dan dinilai harga kita tidak wajar. Kewajaran harga. Nah, padahal kewajaran harga itu seharusnya dibuktikan dulu Bang. Dipanggil dulu para pihak. Misalnya, kenapa kalian kok bisa harganya lebih murah? Gitu kan. Harusnya dibuktikan dulu Bang. Nah, ini tidak, tapi langsung saja meng-cut, dinyatakan kita tidak lulus. Nah, akhirnya kita gugat Bang. Dan pengadilan mengabulkan gugatan kita Bang. Pengadilan apa nih? Level PT UN Bandar Lampung. Bandar Lampung. Dan itu tidak dilaksanakan Bang. Itu tidak dilaksanakan. Jadi, bahkan saya ngerti kalau Anda bilang ini frustrasi emang. Memang itulah melawan pemerintah ini Bang. Ya, saya harus katakan melawan pemerintah itu memang sulit gitu Bang ya. Sulit ya. Nah, PT UN itu sebetulnya ranahnya kita untuk melawan pemerintah sebetulnya. Gitu. Tapi ya katanya sih daya eksekusinya lemah. Bahkan ada yang pernah saya dengar istilah dari mereka ini, dari para pejabat ini, putusan PT UN itu nggak usah dilaksanakan. Nggak kuat katanya. Nah, ini kan cilaka Bang. Jadi keputusan PT UN itu nggak kuat? Nggak kuat. Nggak perlu dilaksanakan, lemah. Nggak perlu dilaksanakan. Nggak ada daya eksekusi. Jadi ketika diberitahu nih si Kemenhub-nya lah ya, orang-orang Menhub itu bahwa mereka salah. Mereka terus saja jalankan. Cuekin aja. Gitu. Cuekin aja. Ya, toh nggak bisa diapa-apakan. Nggak diapa-apain. Karena kan daya eksekusi memang keputusan Bang. Karena kan keputusan tata usaha negara. Beda kalau misalnya kasus tanah Bang. Tanahnya bisa dieksekusi, bisa disegel atau bagaimana. Ini keputusan. Berarti kan harus pejabatnya dulu yang benar gitu kan Bang, melaksanakan itu peraturan. Dari undang-undang yang Anda pelajari memang begitu. Harusnya kan dilaksanakan Bang. Ada namanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di situ sudah tegas bahwa mereka itu ada dalam waktu 5 hari mereka harus melaksanakan putusan. Kalau tidak ada nggak? Kalau tidak, ujungnya sebetulnya presiden Bang. Gimana? Jadi kalau ujung daripada ini kalau tidak dilaksanakan, dia terakhir presiden, Bang. Anda bisa melapor ke presiden untuk presiden memerintahkan kepada pejabat yang bersangkutan melaksanakan. Dan itu sudah Anda lakukan? Sudah, Bang. Nggak nyampe kali. Nggak tahu di stop di mana, Bang. Ya kan ada birokrasi kan? Iya, birokrasi, Bang. Pasti stop. Nggak sampai nih, presiden nggak baca ya. Iya. Kemungkinan betul Bang. Oke. Tapi kalau ke Kemenhub-nya sendiri, kita lakukan juga Bang. Apa yang Anda lakukan? Nah, istilah mereka ini kan APIP Bang, aparatur APIP-nya gitu Bang ya. Nah, jadi pengaduannya ke sana. Nah ini dipegang oleh Inspektorat Jenderal. Nah kita selalu mengadukan ke sana. Setiap ada kejadian kita adukan ke sana. Tapi apa daya Bang, yang namanya nggak mungkin jeruk makan jeruk misalnya gitu kan, mungkin di mereka itu kan. Jadi tinggal mengamankan aja. Ya. Jadi nggak ada respons atau? Nggak ada respon Bang. Dari Inspektorat Jenderal. Iya betul Bang. Ini kan ada berapa tadi? 6 kasus misal. 6-6-nya Anda laporkan ke Inspektorat. Kita selalu laporkan Bang. Dan kita lakukan tembusan juga sampai ke KPK juga kita laporkan Bang. Ke KPK, ke LKPP, semua lembaga yang terkait dengan pengadaan, terkait dengan kebijakan, terkait dengan hukum, itu kita laporkan. Kalau KPK apa responsnya? Belum ada kerugian negara. Ya, jadi bahwa tender itu tidak dimenangkan oleh pihak yang sudah, artinya yang menjalankan tender itu bukan orang yang menang tender itu, tidak ada kerugian ya? Katanya begitu, belum ada kerugian negaranya. Saya ditanya, ada nggak Pak buktinya menerima suap gratifikasi misalnya? Ya, nggak ada. Yang namanya suap, kalian cari dong sendiri, ya gitu kan. Yang penting informasi saya berikan. Nah, kan boleh masyarakat menginformasikan, tinggal kalian dong yang selidiki. Mana mungkin? Kalau Anda menduga kenapa ya? Kalau BPK mestinya kan kalau BPK kan pemeriksa keuangan, dia harusnya misalnya begitu tadi. Ya BPK memeriksa keuangan, misalnya dia tahu bahwa yang menang atau yang menjalankan proyek ternyata bukan yang memenangkan tender, dia nggak bisa apa-apa ya. Nah, saya pernah tanya juga orang BPK, katanya harus selesai dulu pekerjaan Bang, baru mereka turun memeriksa. Artinya udah habis dulu uang negara, gitu kan? Baru diperiksa. Rugi nih, gitu kan?
Ini saya mau tanya, menurut Anda nih ya, Ya, Bang. kenapa itu terjadi? Ini semua kan sebenarnya karena saya nggak tahu apa versi Anda lah penjelasannya. Ya, ini saya bisa katakan ini Bang terstruktur, sistematis, dan masif, gitu kan. Artinya memang sudah memang dari sistemnya Bang. Jadi memang agak sulit membongkar ini, ya. Mudah-mudahan ketika saya ngomong di Cokro ini, semua mata melihat gitu Bang. KPK asal ngomong aja dia kemarin dia bilang di TV bahwa sumber korupsi potensi yang terbesar itu dari pengadaan katanya. KPK bilang begitu. KPK kalau nggak salah saya pernah dengar itu di televisi, gitu. Itu mereka katakan. Tapi ketika kita kasih informasi nggak coba menelusuri. Ya. Nah kan gitu Bang. Jadi memang kan gongnya tender ini Bang ya persekongkolan dan korupsi sebetulnya kalau saya lihat. Ya. Nah bagaimana membongkar ini? Nah ini yang saya rasa memang sangat terstruktur Bang, sangat terstruktur dari atasannya. Ya bahkan saya mohon maaf kalau saya katakan ya ada istilahnya pengantin Bang. Pengantin tender. Apa itu artinya? Ya kalau sudah jadi mempelai gitu Bang ya, sudah diikat gitu. Dia harus menang. Jadi mereka pun sudah tahu nih siapa penangnya Bang. Oke, maksudnya gini. Ini ada tender dibuka. Betul Bang. Ada 6 perusahaan meng-apply. Ya. Tapi sebetulnya pemenangnya sudah ditentukan. Sudah ditentukan menurut saya Bang. Sejak awal. Okay. Saya berani katakan gitu. Sudah ditentukan sejak awal, jadi sudah tahu. Jadi pembukaan pengumuman itu hanya sekedar memenuhi amanat Perpres yang transparan, akuntabel dan lain sebagainya itu. Mereka bilang udah dijalankan Sudah kok. dijalankan. Kemudian dijalankan lah. Iya. Ternyata datanglah perusahaan Anda yang jauh lebih kompetitif. Betul Bang. Tapi udah harus kalah sejak awal. Jadi biar kelihatan transparan aja Bang. Makanya kita bingung juga. Dibuat sistem pengadaan secara elektronik atau SPS ini kan sebetulnya kan untuk menghindari konflik-konflik kepentingan seperti itu Bang, suap, gratifikasi dan sebagainya. Tapi ternyata kita nggak kelihatan, lawan kita nggak kelihatan. Kalau dulu mungkin tender secara manual, itu ketahuan siapa premannya, siapa ininya, ya tiba-tiba dihambat di depan pintu, misalnya nggak boleh masuk, nggak boleh ngasih dokumen. Nah sekarang kan dokumen tinggal upload, penilaian itu hanya di Pokja tertutup, mereka tinggal keluarkan hasil. Kau tidak lulus, yang ini lulus. Nah, jadi memang kita nggak bisa berbuat apa-apa, Bang. Hanya mereka yang tahu. Dan tidak ada transparansi mengenai keseluruhan proses itu ya? Tidak ada transparansi, Bang. Saya juga pernah beberapa kali, Bang, misalnya kalau gugatan di PT UN, saya minta kepada hakim itu untuk membuka cara mereka evaluasi. Tapi satupun hakim tidak ada yang mau melakukan ini. Padahal sebenarnya Bang, hakim PT UN itu dia bisa aktif Bang. Seharusnya dia bisa aktif, beda dengan hakim pengadilan negeri Bang. Dia bisa menggali atau bisa membebankan pembuktian kepada tergugat. Tapi kan selama ini cukup banyak yang menang kan? Jadi PT UN menurut saya cukup mendukung. Ya, betul Bang. Ya. Tapi pernah ada yang kalah nggak? Ada juga Bang. Ada juga ya? Lebih banyak yang mana? Total kita gugat hampir 70 Bang, sejak tahun 2019. 70 kasus? 70 kasus. Anda gugat? 70 nomor perkara. 70 nomor perkara. Kemungkinan besar yang menang jauh lebih sedikit ya? Yang menang pasti lebih sedikit. Oke. Nah, karena membuktikan persekongkolan tender, karena saya berulang kali ingin mencoba membuktikan persekongkolan tender itu sulit Bang, memang sulit. Bagaimana sih saya bisa saya bersekongkol dengan abang, orang lain bisa tahu gitu. Hanya berdua saja kita yang tahu gitu. Nah ini yang memang jadi persoalan, sulit gitu. Yang menang tuh yang udah jelas ya bahwa Anda sudah atau perusahaan yang Anda wakili sudah menang. Tapi ternyata dalam pelaksanaan pihak lain lah yang mengerjakan. Kalau yang lain tuh persekongkolan tender yang lain hampir tidak bisa Anda buktikan kan? Tidak bisa Bang, kita buktikan. Oke, jadi apa yang Anda harapkan ke depan? Yang saya harapkan Bang, mudah-mudahan ya, dengan kita bicara begini Bang di Cokro TV, itu akan semakin membuka mata-mata di luar sana ya, dan tertarik untuk membongkar ini. Karena membongkar ini sulit Bang. Membongkar ini sangat sulit menurut saya. Ya ada pun kemarin misalnya soal tender misalnya di Kementerian X gitu ketangkap, ya itu mungkin karena tertangkap tangan atau bagaimana. Tapi kan yang sistem begini yang sulit gitu Bang. Bagaimana membongkarnya? Apakah terlalu kuat misalnya pemimpinnya? Katakanlah menteri gitu, apakah terlalu kuat? Nah saya juga nggak tahu.
Mungkin menteri yang lain lemah jadi tertangkap, menteri yang kuat tidak akan tertangkap. Tapi kalau yang tertangkap itu kan memang seperti siapa? Kementerian apa? Juliari. Sosial. Ya, itu kan jauh lebih kasar memang. Ya, ya. Jadi dari setiap paket diambil sekian. Ya. Betul. Kalau itu lebih gampang kan? Lebih gampang. Pembuktiannya. Yang Anda sebut tadi, pembuktian ada persekongkolan dalam tender, itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Tapi Anda tetap semangat. Semangat, Bang. Semangat meskipun frustasi. Terakhir ke Cokro. Ini udah langkah terakhir. Ya, membantu sebagai penyambung lidah rakyat. Ya, kita terima kasih karena dan saya yakin memang ini harus disampaikan kepada publik. Publik harus tahu. Betul. Ya. Dan mudah-mudahan kita harapkan ya didengar oleh terutama Pak Menteri, ya. Bahkan kalau perlu Pak Presiden mendengarkan ini karena kita sih percayalah pemerintah kita dipimpin orang-orang yang baik ya. Iya, Bang. Tapi kan memang yang disebut sebagai aparat negara ini di bawah itu bisa begitu tetap kotor, tetap belum berubah ya. Betul. Jadi ada lagi yang Anda mau tambahkan? Ya, yang mau saya tambahkan mudah-mudahan upaya yang kita lakukan Bang sampai kepada Presiden, DPR dan Kementerian Hukum ya. Semua komponen lah KPK, mudah-mudahan dapat merespon apa yang kami adukan, Bang. Siap. Dapat merespon apa yang kami adukan setelah melihat Cokro TV ini, Bang. Oke. Itu kita masih optimis, ini semua terbongkar, Bang. Kita pengadaan itu harus bermain fair, ya. Karena tujuan pengadaan itu kan menciptakan kualitas, ya dengan efisiensi dan efektif, Bang. Karena yang dibelanjakan itu adalah uang negara, Bang, bukan uang negara, uang rakyat, Bang, gitu Bang, kira-kira. Dan yang mungkin harus kita paling takutkan adalah pengantin yang Anda sebut itu Bang. Adalah orang-orang yang memang membayar para pengambil keputusan kan. Jadi mereka menang bukan karena kualitas. Bukan karena kualitas, Bang. Bukan tidak kompetitif, tapi karena mereka bayar. Karena mereka juga ternyata perusahaan pun tidak punya, Bang. Maksudnya? Pinjam bendera. Jadi sebetulnya bukan perusahaan yang... Bukan perusahaannya. Ada pemainnya. Ada pemainnya, dia hanya pinjam PT, lalu kemudian PT itu dikasih proyek, kemudian dia subkon lagi kepada PT-PT lainnya. Subkonnya bisa sampai 10 itu. Wow, jadi yang menang itu sebetulnya misalnya taruhlah... Katakan saya pemilik modal, Bang. Ya. Saya nggak punya PT. Saya pinjam dong PT kawan saya untuk ikut tender. Lalu kemudian dinyatakan menang nih PT yang saya pinjam ini. Karena Anda udah bayar nih. Udah bayar nih, saya pinjam ya sekian persen nanti. Oke. Kemudian ya nanti setelah dapat nih PT-nya, disebar lagi tuh. Jadi bukan dia juga yang ngerjakan, Bang. Kita bisa bayangkan kualitas kerjanya seperti apa. Bang. Betul, Bang. Ya. Sementara perusahaan-perusahaan yang Anda wakili, Anda yakin lah perusahaan-perusahaan yang legit, yang legitimate. Ya, karena memang saya saya juga cek langsung, Bang. Misalnya yang saya bela ini ketika dia ada juga beberapa yang memang mereka kerjakan, proyek itu saya cek, memang mereka sendiri yang mengerjakan, Bang. Tidak pernah subkon, jadi mereka sendiri. Gitu, Bang. Karena Anda sebagai lawyer punya juga tanggung jawab etik. Tanggung jawab etik, Bang. Artinya nggak mungkin saya berani begini kalau prinsipal saya atau klien saya tidak jujur. Gitu, Bang. Ini saya berani karena dia jujur gitu, Bang. Oke, Pak Rapen. Siap, Bang. Terima kasih buat kesediaan Anda berbagi dan hadir di sini. Dan marilah kita berharap bahwa apa yang Anda sampaikan ini punya dampak, ya. Amin, Bang. Kita nggak bisa terlalu banyak juga expect bahwa dengan sendirinya akan terjadi perubahan, ya. Tapi ya memang perubahan harus dilakukan secara perlahan-lahan. Karena kalau tidak ada orang seperti Anda dan teman-teman Anda yang Anda wakili itu, ya memang Indonesia tidak akan pernah bisa mencapai kesejahteraan, kemajuan seperti yang sudah kita cita-citakan. Dan satu hal gini, Bang, izin nambahkan. Artinya yang dilakukan oleh prinsipal kita ini, menggugat itu jangan langsung dianggap buruk, gitu, Bang. Karena ini nggak semua masyarakat bisa melakukan seperti ini, Bang. Jadi jangan dikira kita itu membuat kacau, hanya sekedar membuat gaduh, ya. Jangan dikira kita hanya minta uang mundur supaya kita dikasih duit. Uang mundur itu apa? Kalau kita gugat, Bang, ya nanti langsung ada yang mendekati kita. Bahkan saya pernah begitu, didekati oleh salah satu ormas besar, preman gitu kan. Nggak ngerti. Anda nih
sedang berperkara. Ya, berperkara. Anda menggugat. Menggugat dong. Oke. Ya kan? Disuruh cabut gugatan misalnya. Disuruh cabut gugatan oleh ormas. Ya. Ormas datang ke Anda. Ya, langsung kepada prinsipal kita. Oh, ke prinsipal. Langsung. Cabutlah gugatan Anda itu. Gugatannya saya kasih 3 miliar. Untuk mencabut itu dikasih 3 miliar? Ya. Oleh si ormas? Oh iya, betul. Ormas? Yes. Tapi Anda nggak mau sebut namanya? Ya oke. Enggak, kalau Anda ragu-ragu janganlah. Nanti ada perkara lagi. Perkara lagi. Oke, jadi menakutkan sekali. Betul, sudah sampai sebegitunya, Ini Bang. menakutkan sekali. Karena jadi, yang kita gugat itu kebetulan memang cukup fantastis, harga nilai proyeknya itu sampai 125 miliar. Oke. Itu di Papua. Jadi yang tadi Anda bicarakan tuh, Anda bicara tentang proyek-proyek puluhan miliar. Puluhan miliar, Bang. Bahkan di atas 100 ya. Oke. Bayangkan, Bang, ini kan setiap kementerian itu kan digelontorkan anggarannya itu kan berapa triliun gitu, Bang, 1 tahunnya. Oke. Dia hanya kutip aja misalnya dari harga terendah tadi, Bang, yang dia menangkan harga tertinggi, dia ambil aja selisihnya misalnya 5 miliar gitu, Bang, ya. Dikumpulkan 1 tahun, bisa beli apa, Bang? Bisa bayar hutang negara mungkin, Bang. Ya, ini maksudnya kan kalau Anda adalah 50 miliar, paling murah nih, Anda sebenarnya penawar yang paling rendah, yang dimenangkan yang 60. Kalau saja ada angka 10 miliar itu diambil buat negara, dikumpulkan dari 100 proyek, itu kan kita bicara tentang angka yang fantastis. Fantastis, Bang. Oke, terima kasih Pak Rampen. Saya betul-betul berharap bahwa ini kemudian ada berdampak, membawa manfaat buat kita semua. Seperti Anda tadi katakan bahwa Anda bicara semacam ini atau prinsipal Anda bicara seperti ini bukan karena Anda ingin tanda petik membenci pemerintah atau apapun, tapi ingin meluruskan lah. Ya. Begitu juga kami di Cokro TV, kami jangan sampai dilihat sebagai keinginan kami adalah seperti menjelek-jelekan pemerintah atau enggak, ini demi kebaikan kita bersama. Betul, Bang. Pak Rampen, terima kasih. Terima kasih. Penonton, terima kasih. Ini adalah sebuah percakapan yang mudah-mudahan, seperti saya katakan tadi, membawa manfaat buat bangsa ini, buat Pak Rampen, buat prinsipalnya, tapi juga buat masyarakat secara keseluruhan. Tolong didengar pemerintah. Ada hal-hal yang bermasalah di lapangan. Dan kalau itu tidak dibenahi, kita semua akan menderita. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bang Ade. Sampai ketemu. Oke. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas. Selamat Hari Happy Natal New Year. dan Tahun Baru. Semoga kasih dan damai Natal mengakhiri tahun 2021 dengan keceriaan dan membuka jalan untuk tahun 2022 yang lebih cerah dan gemilang. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022.